Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fatwa Ulima. Hari ini saya mau lanjut tutorial 8 standar akreditasi PAUD, khususnya standar 2 untuk instrumen 2.1.1. Bukti fisiknya sebagai berikut. Bukti fisik dari instrumen 2.1.1 ini adalah berupa KTSP. KTSP ini dimana kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana kurikulum ini dibuat oleh lembaga itu sendiri, yang di dalamnya ada 2 dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Untuk isi dari dokumen 1 yaitu berisi pendahuluan yang isinya tentang latar belakang dari lembaga kita. Kemudian tujuan dari menyusun KTSP, kemudian ada visi, ada misi, dan tujuan dari satuan. Kemudian berisi tentang karakteristik, program pengembangan dan muatan pembelajaran, kemudian program khusus dan pendukung, alokasi pembelajaran, program tahunan, kalender pendidikan, dan standar operasional prosedur. Itu bagian-bagian dari dokumen 1. Untuk dokumen 2 berisi tentang program semester, program mingguan atau RPPM, kemudian rencana pelaksanaan harian atau RPPH, kemudian berisi tentang penilaian. Ini contoh KTSP punya saya, yaitu TK Raudatul Ulum. Jangan lupa di awal cantumkan cover, kemudian dilanjut dengan kata pengantar, dan dilanjut dengan surat pengesahan dari KTSP. Dalam hal ini disahkan oleh kepala sekolah, terus ditandatangani oleh pengawas TK Dinas Pendidikan Kecamatan Ampel Gading. Agar lebih mantap, di sini disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yang di atasnya juga ada tanda tangan dari pengawas TK Dinas Pendidikan Kecamatan Ampel Gading dan koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Ampel Gading. Kemudian dilanjutkan dengan daftar isi. Barulah kita masuk pada intinya, yaitu bab 1 berisi tentang profil dari lembaga saya, yaitu sejarah singkat tentang berdirinya TK atau PAUD Raudatul Ulum. Dilanjut dengan struktur kepengurusan dari PAUD atau TK Raudatul Ulum. Di sini berisi mulai dari yayasan, kemudian kepala TK, terus yang ada hubungannya dengan lembaga, yaitu Dinas Pendidikan Kecamatan atau koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan, kemudian komite, kemudian ada kepengurusan,
dilanjut dengan wali kelas yang menangani kelompok-kelompok di lembaga kita dan peserta didik yang nantinya dilengkapi dengan tanggung jawab dari masing-masing kepengurusan tersebut. Selain itu, untuk profil lembaga berisi tentang alamat dari lembaga kita, kemudian status dari lembaga kita. Itu statusnya berisi tentang lembaga kita itu berada di naungan apa, yayasan, juga dinas pendidikan. Kemudian untuk bab 2 ini berisi tentang dokumen dari KTSP, yaitu dokumen 1 KTSP yang kita buat. Isinya berupa yaitu pendahuluan tentang latar belakang, yaitu latar belakang berisi tentang sejarah singkat lembaga kita yang kita dirikan. Kemudian dilanjut dengan tujuan penyusunan KTSP yang kita buat ini. Kemudian berisi visi, misi, tujuan dari lembaga yang kita dirikan. Visinya, visi dari lembaga kita itu apa, kemudian misinya apa, kemudian tujuannya apa. Kemudian dilanjut berupa karakteristik dari lembaga kita. Misalkan dari lembaga kita, lembaga saya adalah lembaga yang berbentuk Islami. Nah, di sini karakteristik dari lembaga kita itu adalah kegiatan sehari-harinya, yaitu setiap hari, setiap pagi itu ada sholat duha, kemudian di awal kegiatan itu ada bacaan doa sehari-hari, kemudian bacaan 10 surat pendek surat pendek Al-Quran. Barulah dilanjut dengan berisi untuk dokumen 1 ini struktur atau muatan pembelajaran yang mau kita tanamkan pada anak, yaitu berisi 6 aspek perkembangan, kemudian kompetensi dasar dan indikator yang kita tanamkan pada anak-anak. Ini untuk muatan ini untuk masing-masing usia yang kita tangani. Kemudian untuk dokumen 1 ini berisi program khusus atau pendukung dari lembaga kita. Program khusus untuk pendukung dari lembaga kami yaitu TK Raudatul Ulum, seperti yang saya katakan tadi, kan lembaga saya merupakan lembaga Islami, jadi tiap harinya itu, tiap pagi itu yang sangat mencolok saya sekali yaitu kegiatan sholat duha setiap hari. Kemudian apabila ada kegiatan-kegiatan khusus lainnya, itu pasti seperti kegiatan perpisahan atau ulang tahun, itu kami mengeluarkan grup marching band, yang ini dilakukan untuk latihannya dilakukan setiap hari setelah pembelajaran, yaitu berupa kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada kegiatan parenting, ini dilakukan
1 bulan sekali. Kemudian ada kegiatan pentas seni itu dilakukan 1 tahun sekali, yaitu pada akhir tahun ajaran. Kemudian ada kegiatan peringatan ulang tahun, ini juga dilakukan 1 tahun sekali, yaitu pada tanggal 22 bulan Oktober. Kemudian ada kegiatan-kegiatan besar lainnya seperti Isra Mi'raj atau bulan Maulid dan lain-lain. Selanjutnya untuk isi dokumen 1 ini ada alokasi pembelajaran. Nah, di sini berisi tentang lama belajar baik 1 hari ataupun 1 minggu. Untuk perharinya yaitu dari mulai pukul 7 sampai pukul 11. Untuk per minggunya berisi sebanyak 20 jam pelajaran. Selanjutnya ada program tahunan. Kemudian ada kalender pendidikan, ini dibuat oleh lembaga sendiri. Kemudian ada standar operasional prosedur yang di sini berisi tentang langkah-langkah mulai dari saat penyambutan anak sampai penjemputan anak. Barulah untuk bab 3 ini berisi tentang dokumen 2. Dokumen 2 ini berisi tentang program semesteran, kemudian ada RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, dan yang terakhir adalah penilaian perkembangan. Untuk penilaian perkembangan ini ada penilaian harian atau mingguan yang berisi tentang penilaian berupa checklist, kemudian anekdot dan penilaian hasil karya anak. Kemudian dari penilaian harian ini nanti dibuat kompilasi, yaitu menjadi penilaian bulanan. Barulah dari penilaian bulanan ini dikompilasi lagi menjadi penilaian semesteran atau rapot. Itulah bukti fisik dari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dibuat oleh lembaga kami, yaitu TK Raudatul Ulum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.